warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga sampai saat ini kita masih mampu dan diberi kesempatan untuk mengumpulkan amal bekal kita. Semoga kelak kita diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dan dijauhkan dari siksaannya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan. Semoga kelak kita diakui sebagai bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya, Irma Ardiana, izin menyampaikan sedikit ceramah tentang pentingnya menjaga lisan dan menghargai orang lain. Secara kasat mata, lisan merupakan bagian kecil dari organ tubuh manusia. Ia lentur tak bertulang, namun di balik sifat kelenturannya itu terdapat kedahsyatan yang luar biasa, yang mana hal itu dapat menghantarkan manusia ke kebahagiaan abadi atau terjerumus ke dalam api neraka. Lisan seseorang adalah cerminan dari baik dan buruknya orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak akan lurus iman seorang hamba jika tidak lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seorang hamba hingga lurus lisannya. Dan seseorang tidak akan masuk surga apabila orang lain merasa tidak aman dengan kejahatan lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu mengapa menjaga lisan itu sangatlah penting? Yang pertama, dengan menjaga lisan, kita menciptakan ruang kebahagiaan dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Kata-kata yang baik, kata-kata yang menginspirasi, menghormati, atau bahkan dengan kalimat yang kita ucapkan ternyata bisa menyembuhkan orang lain. Dengan hal itu, maka akan tercipta lingkungan yang positif dan harmonis. Yang kedua, dengan menjaga lisan, kita dapat membangun kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berbicara dengan jujur, sopan, dan tidak menyakiti hati orang lain, maka orang-orang tersebut akan memberikan kita rasa hormat dan dukungan kepada kita. Yang ketiga, dengan menjaga lisan, kita dapat membatasi diri dari terjerumus konflik dan gosip, agar hubungan kita dengan orang lain tidak rusak ataupun tidak renggang. Yang keempat, dengan menjaga lisan, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita dengan orang lain. Seperti kita belajar ketika berpendapat untuk lebih baik lagi. Kemudian kita menghargai sudut pandang orang lain dan berbicara dengan bijaksana. Dan yang kelima pastinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Innas syaitana yanza'u bainahum
inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan dengan lebih baik. Sungguh, setan selalu menimbulkan perselisihan di antara kita. Dan sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sebagai umat muslim, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga lisan dan menjauhi dari perkataan yang buruk, seperti memfitnah, menghina, mengadu domba, atau bahkan menggibah. Mari kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berdakwah, ataupun untuk menyampaikan hal-hal baik lainnya. Ditegaskan pula dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Salamatul insan fi hifdil linas." Keselamatan seseorang tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Karena lisan, seseorang bisa masuk surga, dan karena lisan pula, seseorang bisa masuk neraka. Nah, dengan menjaga lisan, itu sama halnya kita juga menjaga perasaan orang lain, atau menghargai orang lain. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, dan juga penuh kasih sayang sesama umat manusia maupun alam semesta. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan tentang keberagaman manusia dan betapa pentingnya saling mengenal satu sama lain. Tidak peduli suku, ras, budaya, Allah melihat itu semua sebagai peluang agar kita saling mengenal, saling menghargai, dan saling berinteraksi dengan baik. Sikap menghargai adalah bentuk sikap damai, yaitu ketika seseorang menganggap keberadaan orang lain sebagai bagian dari lingkungannya, tidak berselisih, tidak bermusuhan, atau bahkan tidak merugikan orang lain. Lalu, bagaimana caranya kita untuk menghargai orang lain? Saya beri contoh dalam hal kecil, yaitu ketika kita menatap mata orang lain saat sedang berbicara, ketika kita tidak bermain gadget atau sibuk dengan dunianya sendiri ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan selalu menerapkan 3 kata kunci etika dasar dalam kehidupan, yaitu kata maaf, tolong, dan terima kasih. Menghargai orang lain tidak hanya melibatkan perkataan dan perbuatan, tetapi sikap sederhana dalam menjalani kehidupan, ramah, dan tidak merendahkan orang lain. Dengan menghargai orang lain, kita akan membangun lingkungan yang positif. Kita akan membangun hubungan silaturahmi yang kuat antar sesama dan akan menghasilkan kedamaian dengan orang-orang sekitar. Mari kita mengingatkan diri kita untuk selalu menghargai orang lain dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat kerja, di universitas, ataupun dimanapun. Semoga Allah selalu memberikan kita kemampuan untuk menjadi individu yang bisa menghargai orang lain dan mencintai sesama umat manusia. Yuk, mulai sekarang, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam bersikap maupun bertutur kata. Kita tidak tahu kapan orang lain akan sakit hati dengan ucapan kita. Kita juga tidak tahu kapan orang lain akan sakit hati dengan sikap ataupun perilaku kita. Kita juga tidak tahu kapan orang lain akan sakit hati sekedar dari tatapan mata kita terhadap orang tersebut. Jika orang lain sudah sakit hati, tapi ia hanya tetap diam, maka celakalah kita dalam bahaya, karena ia hanya mengadu kepada Tuhannya secara diam-diam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Wattaqi da'watul iman, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya,
Waspadalah terhadap doa orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan jadilah manusia yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah saya ini adalah tamparan bagi diri saya sendiri dan kita semua. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.